Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali ya pagi hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Update Cantik segmen Sehat Pagi seperti biasa. Kalau sudah pukul 6 pagi saya akan temani Anda dengan berbagai macam informasi menarik ya seputar masalah kesehatan. Anda mungkin kalau saat ini itu sudah pernah melakukan yang namanya cek kesehatan Anda. Bagaimana hasilnya? Semoga semuanya baik ya. Tapi biasanya nih yang sering dikeluhkan ya, apalagi sekarang ini kan ya gaya hidupnya memang banyak kan tidak sehat ya. Makan makanan yang juga mungkin nggak sehat juga, atau juga mungkin Anda punya keturunan penyakit tertentu. Misalkan saja seperti diabetes mellitus. Tahukah Anda kalau sebenarnya diabetes yang tidak terkontrol itu akan menyebabkan berbagai macam penyakit tambahan. Seperti ini, kata orang itu kalau Anda punya penyakit diabetes itu bisa mempengaruhi yang namanya kesehatan mata Anda. Macam-macam, bisa katarak atau gangguan retina. Hari ini bersama saya ada Dr. Rita Chandra, spesialis mata. Beliau adalah merupakan perwakilan dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selamat pagi Dr. Rita. Selamat pagi Mas. Apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Ini kalau ngeliat Dokter Rita kayaknya bening banget ya matanya ya. Aku pengen gitu ya, karena kesehatan jiwa sama raga itu katanya bisa kita intip dari kejernihan mata seseorang. Jadi ketika misalkan nih ya, Anda ketemu sama teman-teman Anda yang matanya sayu, terus tidak seger, itu bisa jadi entah karena dia kecapean ya, atau mungkin karena memang kurang sehat. Tapi tema kita hari ini adalah diabetes mellitus, itu bisa memicu gangguan atau kerusakan pada retina mata kita. Anda kalau nanti mau bertanya juga boleh, silakan saja. Call center kami sudah akan kami tayangkan di layar kaca Anda. Oke, kita akan langsung aja ngobrol hari ini Dr. Rita. Bener nggak sih yang namanya diabetes itu? Kan kata orang nih Dr. Rita ya, itu ada yang bilang pokoknya tinggal tunggu waktu aja. Nanti pasti akan ada penyakit yang lainnya, misalkan gangguan ginjal, lambung ya. Plus yang paling nggak enak nih adalah yang nyerang penglihatan atau mata. Dokter mungkin boleh kasih pengantar dulu, ini kenapa sih kok kita bahasnya diabetes sama masalah retina? Monggo dok, silakan. Memang. Jadi kencing manis atau diabetes mellitus itu bisa kalau diderita lebih dari 5 tahun bisa menyebabkan komplikasi ke mata. Karena diabetes mellitus itu kan menyerang pembuluh darah ya. Jadi yang terjadi itu kelainan pada pembuluh darah di retina mata. Begitu. Biasanya kalau kencing manis itu nggak terkontrol, misalnya dia lebih dari normal ya, selama setahun gitu, dia belum ada kelainan di mata. Tapi kalau diderita lebih dari 5 tahun gitu, terus ada kelainan tinggi terus gitu ya, tinggi terus itu nggak dari kontrol, terus akhirnya bisa kerusakan di retina mata memang. Oke. Nah, rata-rata nih Dokter Rita yang paling sering ya, kan kalau kita bicara seputar kerusakan mata kan macam-macam ya. Apalagi ketika diabetes nih. Yang paling dekat gitu ya, bukan dekat sih, yang paling sering dijumpai sama penderita diabetes itu kerusakan mata seperti apa? Apakah retina ini tadi atau yang lainnya? Jadi yang pasti ya, kalau kita mata itu kan ada yang dari depan, dari kornea, lensa. Paling sering itu apa? Katarak. Paling sering juga. Jadi kalau penderita diabetes yang lama itu juga memacu katarak lebih dini. Kemudian retina itu adalah saraf membran saraf di dalam mata ya. Itu juga sering. Kalau katarak artinya kalau misalnya ada masalah kan bisa kita operasi kan, terus bisa membaik pasiennya. Cuman kalau pada kita istilahnya namanya retinopati diabetik, itu kalau sudah terjadi kerusakan memang tidak bisa kembali seperti sedia kala. Oke, nah pemirsa di rumah memang kita tahu ya kalau orang-orang atau para pasien yang dengan penyakit seperti diabetes atau darah tinggi atau biasanya kita sebut dengan penyakit degeneratif itu memang harus kita kontrol ya. Jadi memang harus rutin minum obat seumur hidup ya. Tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa
walaupun Anda sudah minum obat, tetap yang namanya pola makan, gaya hidup harus Anda jaga. Karena banyak sekali juga, ambil contoh ketika kita bicara seputar pasien diabetes, sudah minum obat rutin, tapi karena dia gaya hidupnya nggak dijaga, tinggi terus, jadi akhirnya seolah-olah nggak terawat gitu. Dokter Rita, gini, saya mau tanya, kalau misalkan seandainya ya, ada pasien diabetes gitu, dia udah jaga pola makan, olahraga, hidupnya sehat, plus dia minum obatnya rutin. Nah, diabetesnya versi dokter nih itu terkontrol gitu kan ya. Apakah dia ada kemungkinan juga untuk kena gangguan di penglihatannya? Di mata? Atau dia ini ada Mas Rio kemungkinannya, tapi sekian persen dibandingkan sama yang nggak terkontrol. Ada nggak kayak gitu Dokter Rita? Ada. Jadi memang kalau penderita diabetes ya, meskipun dia mengontrol dengan baik, tetap ada resikonya. Meskipun tidak separah misalnya komplikasinya pada orang yang tidak terkontrol gitu. Yang penting nilainya. Jadi kan ada nilainya, misalnya kayak nilai gula darahnya berapa sih gitu ya. Ya. Masih kadang-kadang pasien bilang gini, kencing manis saya baik dok, di bawah 200 gitu. Padahal kan di bawah 200 itu berapa levelnya? 130 kah? 180 kah? Kadang ini, di bawah 200 dok gitu. Di bawah 200 dianggap itu bagus gitu ya. Maksudnya normal saya gitu. Padahal itu nggak sesuai standar untuk diabetes yang normal gitu loh. Kalau misalnya dia terkontrol baik juga, kita perlu ada cek lainnya lagi, misalnya HbA1c. Jadi ada namanya tes yang lainnya, menentukan dia bagus nggak, terkontrol nggak gitu. Terus cek mata itu tetap harus dilakukan. Jadi bukan artinya aku normal, jadi nggak perlu kontrol deh, nggak begitu. Jadi tetap harus dikontrol, paling nggak untuk mata. Kalau penderita diabetes, paling tidak kalau dia misalnya normal setahun sekali lah gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi kelainan pada retina, paling tidak itu 6 bulan sekali gitu, kontrol. Untuk pencegahan sama karena nanti screening awal. Iya, jadi untuk tindakan lebih lanjut lah pada matanya. Karena memang kalau kita bicara seputar diabetes ya, kadang-kadang itu ada benchmark yang dikatakan sama orang-orang yang tidak tahu ilmunya. Ya pokoknya kalau di bawah 200 aman gitu kan. Tapi sebenarnya kan kita harus lihat dulu nih, 200 di bawah itu maksudnya berapa? 130, 160. Kadang 170 dia bilang normal dok saya. Berapa 170 gitu. Ada juga nih yang misalkan pemirsa di rumah ya, tadi dokter juga mengatakan HbA1c itu merupakan sebuah indikator kalau misalkan apakah nanti akan terjadinya komplikasi atau tidak, seperti itu ya. Jadi ada diabetes yang mungkin nilainya kecil nih 140, tapi HbA1c-nya mungkin 13 atau 12. Nah, itu juga harus waspada. Ada juga yang diabetesnya 200 tapi HbA1c-nya mungkin 8 gitu ya. Jadi intinya Anda kalau misalkan sebagai seorang penderita diabetes itu harus waspada sama harus lebih aware lagi terhadap kesehatan diri Anda. Kita mau break sebentar, nanti akan saya bacakan ya beberapa WhatsApp yang masuk dari operator kami. Anda boleh sampaikan pertanyaan Anda, silahkan saja. Nomornya masih sama, 031 20501 atau di 0821 3909 6308. Ada Dokter Rita Chandra hari ini ya yang akan siap untuk menemani kita semuanya. Kita akan buka WhatsApp yang masuk yang pertama, tapi intinya pemirsa di rumah Anda pagi hari ini sedang menyaksikan program Sehat Pagi ya bersama dengan Dokter Rita Chandra. Beliau dari Rumah Sakit Mata Undaan. Tema kita, diabetes mellitus ternyata itu punya pengaruh loh terhadap kesehatan retina mata Anda. Jadi intinya ketika Anda tuh punya penyakit diabetes atau penyakit degeneratif lainnya ya, kontrol. Jadi harus kontrol ke dokter sama harus terkontrol juga obatnya, serta harus terkontrol juga hasil labnya. Karena banyak sekali orang yang sudah kontrol ke dokter tapi hasil labnya nggak terkontrol. Ada juga orang yang sudah kontrol ke dokter, sudah rutin minum obat tapi hasilnya tetap sama aja. Jadi semua itu sinergi ya.
antara dokter, obat, sama pola hidup serta kesehatan dan juga makanan Anda. Jadi semuanya harus berimbang ya, nggak bisa disamaratakan berat sama satu sisi doang, nggak bisa. Kita akan baca WhatsApp Pak, tapi ini agak sedikit menyimpang, nggak apa-apa ya dok? Mungkin Ya, nggak apa. beliaunya sedang nonton tayangan kami. Selamat pagi dok, papa saya kapan hari itu penglihatannya buram. Saya bawa ke dokter, hasilnya glaukoma. Lalu kemudian dirujuk lagi ke dokter spesialis glaukoma. Dan hasilnya adalah 80% saraf mata papa saya sudah tidak berfungsi seperti sedia kala. Melihat usia, dokter menyarankan tidak bisa dioperasi, tetapi hanya bisa untuk pengobatan menekan prosentase kerusakan. Apakah memang benar demikian atau tidak ada cara lain atau seperti apa ya dok? Saya ingin cari second opinion, siapa tahu saya bisa lebih jelas maksud yang dikatakan oleh dokter yang memeriksa papa saya. Monggo dokter silakan. Tapi usia papanya nggak disebutin ya? Nggak disebutin. Iya, jadi kalau misalkan nanti masih melihat tayangan ini yang belum kirim WhatsApp, itu kalau misalnya pas kirim WhatsApp boleh dilengkapi lagi. Tapi buat ibu ya yang barusan kirim pesan WhatsApp ini, monggo ditunggu jawabannya. Silahkan dokter. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau glaukoma itu kita harus lihat tekanannya berapa. Glaukoma itu adalah penyakit mata dengan tekanan bola mata yang tinggi, lebih dari normal lah. Ya, normalnya berapa? 20. Jadi kalau glaukoma itu adalah tekanan bola mata yang tinggi yang menyebabkan kerusakan pada saraf penglihatan. Jadi yang perlu dievaluasi atau perlu diketahui berapa tajam penglihatan papanya. Kemudian yang kedua, tekanan bola matanya berapa. Jadi kalau misalnya tekanan bola mata tinggi, dokter biasanya memberikan obat atau tindakan supaya tekanan bola matanya dia harus rendah atau normal, supaya tidak terjadi kerusakan yang progresif pada saraf matanya yang mengganggu penglihatan. Jadi kalau misalnya papanya ini udah nggak ada lagi cara gitu. Jadi yang perlu mungkin perlu diketahui berapa tekanan bola matanya. Karena kalau tekanan bola matanya masih tinggi, harus diturunkan. Mungkin kalau dengan obat nggak bisa, mungkin dengan tindakan suatu tindakan operasi begitu ya. Kemudian tajam penglihatannya berapa? Kalau masih ada, itu kan artinya bukan suatu hal yang nggak bisa dilakukan apa-apa. Jadi masih bisa dilakukan tindakan. Sebenarnya berapa penglihatannya? Jadi yang dilakukan kalau pasien glaukom itu adalah mempertahankan penglihatan yang masih ada. Kuncinya di situ. Di situ. Memang kalau kita mau menjadikan normal kembali, memang sulit ya. Jadi artinya penglihatan yang ada meskipun itu hanya 1 meter, itu kan masih bisa aktivitas kan, papa ya. Jadi ya itu yang penting. Jadi jangan putus asa untuk berobat. Coba berapa tekanan bola matanya supaya bisa dilakukan tindakan lebih awal gitu. Kalau masih bisa dilakukan tindakan untuk menurunkan tekanan mata. Oke. Jadi untuk ibu intinya bahwa memang ya yang dikatakan oleh dokter ibu yang pertama itu mempertahankan penglihatan yang masih ada itu yang juga ditebali pernyataannya oleh dokter Rita Chandra bahwa memang untuk pasien glaukom ini rada susah, bukan berarti nggak bisa. Tapi yang paling penting kuncinya adalah untuk mempertahankan penglihatan yang masih bisa dipertahankan. Iya. Agar jangan sampai nanti penglihatannya itu akan semakin menurun. Jadi kalau bisa di stop sampai situ, oke, itu yang dirawat, pengobatan berikutnya nanti sambil jalan. Oke, baik. Betul. Kita akan kembali ke topik kita, nanti untuk WhatsApp yang berikutnya kita akan bacakan juga dokter, agar jadi jelas. Karena banyak sekali, mungkin termasuk saya ya, yang mungkin juga masih bertanya-tanya, walaupun tadi di segmen yang pertama dokter udah ngasih penjelasannya. Dok, katarak sama penyakit retina itu sama atau beda? Nah, ini kan banyak yang nggak ngerti nih dok. Karena tadi saya sempat baca di operator, kok kayaknya ada yang tanya, apa sih bedanya gitu? Oh gitu. Ya, jadi beda di mata itu kan ada organ kecil-kecil ya. Jadi kalau katarak itu yang mengalami kerusakan atau kelainan itu di lensa mata, di lensa matanya.
kalau retina itu di saraf mata, misalnya begitu. Oke. Beda, jadi beda. Kalau katarak pengobatan, jadi mungkin katarak itu apa sih? Katarak itu adalah kekeruhan pada lensa. Jadi kalau misalnya operasi katarak, lensanya diambil, diganti dengan lensa tanam atau lensa buatan. Artinya kalau sarafnya bagus, insya Allah penglihatan pasien bisa lebih jelas gitu. Tapi kalau kelainan retina beda lagi. Kalau retina itu kan nggak ada gantinya, karena dia lebih ke belakang lagi ya, saraf matanya itu lebih di belakang lagi dari bola mata. Kalau ada kerusakan di daerah retina, penglihatan tidak akan bisa normal kembali seperti semula begitu. Oke. Nah dokter, kan banyak nih pasien-pasien diabetes itu yang mungkin nggak ngerti ya. Oh, mataku ini atau penglihatanku ini sudah kayaknya ada gejala-gejala nih. Banyak dari mereka mungkin contoh glaukoma tadi. Itu kan saya baca di beberapa website ya, juga situs media online, itu beberapa pasien merasakan tanpa gejala. Tahu-tahu penglihatannya kayak lubang kunci aja gitu ya. Lalu kemudian kalau misalkan katarak sama retina nih, kita fokusnya ke penyakit itu karena memang sering diderita sama penyakit diabetes. Ada tanda-tandanya nggak? Atau tiba-tiba sama nih, langsung kayak lubang kunci misalkan nih dokter ya, atau gimana? Kalau kelainan retina ya, kalau kelainan retina beda dengan glaukoma. Jadi kelainan retina itu kalau pada pasien diabetes atau kencing manis, kalau belum mengenai daerah saraf mata yang untuk penglihatan namanya makula, dia memang tidak ada keluhan apa-apa. Tapi begitu mengenai daerah makula, namanya makula retina, itu biasanya keluhan pasien itu susah untuk membaca. Jadi begitu dia membaca, aku kok susah ya gitu. Tapi yang jadi masalah karena mata kita kan dua. Kadang satu matanya nggak kelihatan, dia nggak merasa gitu loh. Begitu mata yang satunya juga mengalami kerusakan, baru ada keluhan. Makanya itu dokter menyarankan untuk periksa rutin karena bisa screening awal. Iya. Jadi apalagi kalau misalnya dia terjadi perdarahan di retina ya, itu kadang kaburnya bisa mendadak, jadi langsung nggak kelihatan bisa. Jadi kalau kelainan pada pembuluh darah pecah gitu di retina, langsung nggak kelihatan bisa. Mendadak, jadi bisa. Ini sebelum saya baca WhatsApp yang masuk ya, saya mau tanya, kalau misalkan pasien-pasien tersebut mengalami gangguan pada retinanya, langkah apa yang akan diambil dokter? Jadi kalau misalnya pasien itu periksa ke kami, biasanya kita cek, kita kan nggak hanya periksa matanya saja, biasanya kita lihat berapa kencing manisnya, berapa tekanan darahnya, karena pada penderita kencing manis itu biasanya penyakitnya sistemik, jadi gabungan antara hipertensi, biasanya kemudian kolesterol, itu makin membuat beban pada retina mata. Memperkeruh suasana. Jadi saraf retina mata atau pembuluh darah. Jadi pembuluh darah retina makin bebannya makin berat. Jadi mesti kita tanya, Bapak kencing manis berapa lama, berapa tahun, punya hipertensi tidak, darah tinggi, kemudian kolesterol, kemudian teman-temannya itu ya asam urat atau apa, itu memperkeruh. Kemudian untuk matanya kita cek, dia stadium berapa. Kadang-kadang kalau mas stadium awal, kita cek semua. Jadi nanti ada cek untuk cek makula atau cek retina semuanya. Kalau memang perlu kita lakukan misalnya tindakannya, kita lakukan laser, kita lakukan laser. Jadi tahapannya ada. Nanti kalau misalnya daerah makulanya terjadi pembengkakan, itu ada obat tertentu yang untuk kita masukkan ke dalam mata. Ada. Kemudian kalau perdarahan banyak, ada tahapannya. Kalau dengan obat-obatan tetes, kemudian obat minum, kemudian kita lakukan laser, nggak mampu, nggak bisa, baru kita lakukan operasi. Itu udah yang terakhir, kita operasi, kita istilahnya kita kuras darahnya, kita operasi. Jadi pengobatan atau treatment yang akan dilakukan ketika ada gangguan terhadap retinanya itu macam-macam. Tergantung stadiumnya. Jadi ada yang paling awal tuh seperti ini, sampai akhirnya paling akhir untuk operasi. Saya baca WhatsApp masuk dokter ya. Iya, silakan. Selamat pagi dokter, saya mau tanya, saya punya diabetes, tetapi terakhir cek di laboratorium
diabetes saya 140/150. Mungkin maksudnya 140 kadang 150. Iya. Oke. Apakah ada cara untuk bisa menjaga penglihatan mata saya? Saya cek gejala katarak tidak ada, dan saya belum cek gejala retina, tapi kata dokter semuanya baik. Apakah ada cara untuk menjaga kesehatan mata saya dengan pasien diabetes? Ya. Jadi udah betul Bapak ya. Jadi mesti cek teratur kan Bapak ya ke dokter, obat tetap diminum sesuai. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri. Ibu nih dok. Oh ibu. Nah, oh iya. Fotonya kayaknya Oh, ibu. Jadi ibu ini artinya dokter mata ini nggak bisa bekerja sendiri. Jadi ibu juga mesti kontrol ke dokter penyakit dalam. Kadang-kadang pasien itu sering minum obat sendiri gitu loh. Dikira-kira sendiri. Dikira sendiri, oh rasa badanku ini kayaknya enak nih gitu. Terus aku nggak merasa perlu minum obat gitu ya. Jadi tetap harus kontrol teratur sesuai anjuran dokter penyakit dalam. Kemudian jangan lupa meskipun merasa sehat ya, matanya nggak ada masalah, ibu tetap kita anjurkan untuk periksa ke dokter mata, karena rasanya enak itu belum tentu matanya nggak ada masalah gitu. Jadi enak menurut pasien itu terkadang loh sebenarnya ini bisa lebih enak lagi gitu ya kalau misalkan diobati. Betul gitu. Tetap harus kontrol untuk memastikan, karena pemeriksaan mata nanti banyak, mulai tajam penglihatan, kemudian tekanan bola mata. Itu karena berhubungan semua. Jadi penyakit kencing manis itu bisa terjadi tadi katarak bisa, kemudian retina bisa, glaukoma pun bisa. Jadi bisa terjadi kelanjutan daripada penyakit awalnya, bisa. Oke, untuk cara pencegahannya misalkan kayak kan tadi si ibu tanya Kontrol memang nggak ada. Jadi pencegahannya artinya kontrol kencing manisnya, artinya senormalnya. Jadi target nanti dokter penyakit dalam akan target kencing manisnya berapa yang harus ibu ini. Oke, jadi ini seperti ini ya, pasien dengan tanpa penyakit penyerta pun itu juga harus terkontrol, karena yang namanya mata itu gimana ya, agak bicaranya tuh susah-susah gampang ya dok ya, kadang-kadang kita udah menjaga baik, tetap bisa kena juga gitu. Nah ini masalahnya adalah ketika Anda yang memang sudah punya penyakit penyerta seperti diabetes, itu paling enggak 6 bulanan lah gitu kan ya kontrol. Mungkin juga gini Mas, tetap aktivitas. Jadi kita jangan artinya udah mungkin makanan kita udah kita diet ya. Kita tetap harus aktivitas, olahraga, tetap. Jadi olahraga, karena itu juga membuat kita artinya kencing manis kita, mungkin kadar kencing manis kita nggak tinggi. Olahraga tetap, kemudian dengan diet. Itu yang penting. Karena pasien dengan diabetes itu tidak bisa membakar gula darahnya sendiri. Betul. Jadi harus dibantu dengan olahraga. Kita akan jeda sebentar ya. Jadi buat Anda yang mungkin sudah kirim pesan ke operator kami, sabar sebentar, nanti akan kami coba pilah-pilah dan kami akan segera kembali. Menarik ya pembahasan kita kalau kita bicara seputar masalah penyakit mata. Menariknya di mana? Karena ternyata banyak sekali orang-orang yang masih belum sadar. Itu yang menarik. Karena mata ini kan kita pakai setiap hari. Harusnya kalau ada gangguan itu kan kita tahu. Tapi nyatanya banyak sekali penyakit mata yang tanpa gangguan. Atau ada gangguannya, cuman kita nggak sadar. Bagi kita ini udah sehat, tapi ternyata bagi seorang dokter mata yang dia ini punya banyak sekali screening tesnya, itu loh ibu atau bapak sebenarnya ini bisa lebih enak lagi loh. Cuman kan bapak itu nggak ngerti kan, karena orang periksa. Oh iya ya, ternyata setelah saya periksa lebih enak ya. Ada nggak kayak gitu dok? Dia baru sadar. Ada banyak. Oke dok, saya mau tanya, selain penyakit retina, selain katarak juga ya, apalagi yang biasanya diderita oleh pasien-pasien dengan penyakit diabetes mellitus, apalagi dok?
penyakit mata? Cuma dua itu aja yang rentan? Kalau yang paling rentan itu masih di daerah saraf mata, tapi namanya itu retina itu area di paling belakang, tapi banyak organnya di situ. Jadi ada namanya papil nervus opticus, di situ juga sering. Jadi sering terjadi pembengkakan pada papil nervus opticus, namanya papilitis, itu sering. Retinanya baik, tapi papilnya bengkak. Jadi papil bengkak itu namanya papilitis. Kemudian ada juga area makula tadi saya bilang. Jadi makulanya mengalami suatu penuaan cepat di daerah situ. Namanya makular degenerasi. Itu juga kalau pasien-pasien dengan kencing manis itu artinya makin cepat atau makin mendorong terjadi penuaan pada makula. Oke, jadi sebenarnya sih kalau kita bicara seputar masalah penyakit mata, itu yang rata-rata dominasi areanya situ ya. Iya, ya. daerah situ. Dan repotnya lagi, kita mau minum vitamin sebanyak apapun kayaknya Nggak bisa. ya itulah makanya, tapi better daripada nggak sama sekali ya. Kita akan coba untuk baca WhatsApp yang masuk lagi. Oke. Dokter, saya mau tanya, ini bapak-bapak nih, soalnya profilnya laki ya. Iya, iya. Dokter, saya mau tanya, ada dan tidak ada penyakit diabetes, itu apakah katanya berjalannya usia mata pasti kena katarak atau retina? Itu benar atau salah? Kalau misalkan salah, berarti bisa dicegah dong, dan itu apa mencegahnya? Terima kasih, sehat selalu. Makasih Bapak. Iya. Dok. Terima kasih Bapak. Enggak. Tuh. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi memang ada namanya penyakit degenerasi. Degenerasi pada mata. Betul Bapak. Jadi katarak itu merupakan suatu kelainan mata karena proses degenerasi. Jadi istilahnya gini, sama kayak uban. Uban itu kan siapapun bisa kena uban. Jadi katarak itu juga suatu bisa kita katakan bukan penyakit itu gitu. Itu normal. Jadi semua orang pasti kena katarak. Betul Bapak. Jadi meskipun nggak ada kencing manis, suatu ketika kita semua akan menjadi katarak. Kita akan katarak pada waktunya. Pada waktunya. Kemudian tadi ada lagi, kemudian penyakit retina. Itu juga ada, tapi bukan jenis, istilahnya kalau karena kencing manis kan namanya retinopati diabetik ya Pak. Bukan masalah retinopati diabetik, tapi masalah makula. Jadi ada namanya AMD. AMD itu age macular degenerasi. Jadi penuaan makula karena umur. Jadi meskipun kita artinya kencing manisnya normal atau nggak ada kencing manis, nggak ada hipertensi, bisa terjadi AMD tadi. Age macular degenerasi bisa terjadi. Betul Bapak. Cuman kita nggak tahu ya, kita nanti bakal AMD atau katarak dalam usia berapa itu kita nggak tahu. Cuman pencegahannya itu tadi tetap bergaya hidup sehat. Ya karena kayak penyakit sistemik. Jadi sistemik itu apa? Hipertensi, diabetes, kolesterol, mungkin trigliserida, asam urat. Itu memacu penyakit-penyakit degeneratif makin cepat. Gitu. Oke, baik. Jadi sudah dijawab sama Dokter Rita Chandra. Memang kadang-kadang itu banyak sekali orang-orang nggak ngerti kalau misalkan ternyata degeneratif itu tidak hanya hipertensi, diabetes, tapi mata juga memang. Mata bisa. Jadi ibarat kata usia pakai ya. Saya terlalu ekstrim nggak sih ngomongnya? Jadi harus dirawat juga, gitu kan ya. Dok, oke. Ketika kita kepengen cek mata, kan dok ya, entah kita diabetes ataupun tidak. Karena kan terkadang itu dokter-dokter juga kalau nggak dari kesadarannya pasien kan, atau kalau nggak kita curhat, dok saya kok kayak gini ya, ya kan mungkin dokter kan hanya berdasarkan dari anamnesanya saja. Kita kan harus sadar nih dan juga harus aware. Kita ngomongnya apa ya kalau misalkan mau ke dokter mata itu cek apa? Apakah cuman kayak misalkan nih kita keundaan ya, Mbak cek mata gitu toh, atau Mbak saya mau cek ini itu gimana? Nggak apa-apa Bapak, gini misalnya kalau ke dokter mata ya, misalnya gini, ungkapkan aja apa masalahnya. Misalnya dokter saya punya kencing manis dok, saya mau cek mata misalnya gitu, atau saya punya minus yang tinggi dok, dokternya tahu kok pasti. Saya punya minus tinggi, saya punya kencing manis, saya punya darah tinggi dok, mungkin saya dicek
mata saya. Biasanya kita cek semuanya, mulai dari tajam penglihatan, tekanan mata, kemudian semuanya kita cek. Jadi itu sudah intinya sudah ada jalurnya lah ya. Sudah tahu, iya. Sudah tahu. Oh, Sudah tahu. oke. Jadi Iya, kan iya. kadang-kadang ini kayak tadi misalkan diabetes kan kita harus cek yang HbA1 lah atau apa kan kadang Iya. kita nggak customize kan nggak Iya, ada ya. iya. Oke, jadi itu sudah satu rentet ya, Dok. Ya? Sudah tahu, iya. Baik, kita akan baca WhatsApp yang masuk hari ini. Oh, ini langsung ya. Dok, tadi dikatakan kalau penyakit retina mata itu pengobatannya ada banyak. Sejauh mana itu akan berhasil dan apakah bisa kembali seperti semula jika sudah pernah melakukan operasi retina mata? Ya, terima kasih. Keberhasilan kita atau Bapak nggak akan bisa kalau tidak dibantu oleh pasien sendiri. Maksudnya, Dok? Jadi gini, kalau misalnya kita dokternya sudah melakukan istilahnya laser atau mungkin apa istilahnya injeksi untuk mata ya, kemudian kita lakukan operasi, tapi kalau penyakit sistemik artinya kencing manisnya tidak terkontrol baik juga nggak ada gunanya. Jadi tetap faktor utamanya itu tetap harus regulasi dari kencing manis, darah tinggi itu tetap harus. Dokternya itu membantu untuk matanya supaya tidak terjadi progresivitas kerusakan pada. Jadi prinsipnya untuk penyakit kelainan retina pada kencing manis, dokter itu hanya mencegah progresivitas dari penyakit di matanya, kerusakannya. Jadi faktor utamanya tetap harus mengontrol dari penyakit sistemiknya. Jadi intinya Ya, betul. ketika misalkan ada penyakit yang diderita oleh pasien-pasien dengan Ya, diabetes, ya. itu dokter sebisa mungkin mengupayakan untuk mencegah progresivitasnya. ya. Maksudnya adalah nggak tambah parah. Betul. Jadi dipertahankan agar supaya ya sudah nggak tambah parah. Parah, Gitu. Contoh ya. misalkan nih, ketika pasien-pasien dengan masalah gangguan penglihatan mata itu dia jarak pandangnya 2 meter. Ya dipertahankan 2 meter itu, jangan sampai nanti cuma tinggal 1,8 Ya. atau 1 meter. Syukur-syukur nanti pelan-pelan step by step akan diperbaiki lagi. Pokoknya Ya. intinya dicegah untuk supaya tidak semakin parah. Semakin parah. Seperti Ya, itu. betul. Nah, dokter, apa yang sering salah kaprah? Ya. Kan gini ya, dokter kan selama praktek pasti sering tahu dong banyak pasien tuh yang mungkin melakukan kesalahan yang bagi beliau itu benar. Oh ternyata ini salah ya dok. Oh ternyata ini saya kira ini benar gitu bisa. Oh iya, iya. Ada nggak dok? Apa yang paling sering salah sih dok di pasien-pasien itu supaya kita ngerti gitu? Gini, jadi yang paling sering pasien itu menganggap bahwa kalau kencing manisnya sudah turun, matanya jadi terang. Itu, jadi kadang dia periksa gitu ya, terus kita bilang, Pak, ini gini. Begitu setelah kita memberikan nasihat, biasanya pasien itu terus dia berusaha supaya baik kan, akhirnya semua terkontrol baik, tapi matanya tetap tidak membaik. Karena dok, saya itu mata saya itu sudah udah normal, tapi kok mata saya nggak bisa terang ya, itu loh. Jadi saya sampai kadang-kadang gini ya, mungkin pemahaman itu ya. Jadi mulai awal, jadi jangan sampai terjadi kerusakan lebih lanjut atau terlambat berobat. Jadi ada baiknya, meskipun belum ada kelainan pada mata atau keluhan, sebaiknya kontrol saja. Karena kita akan lebih mudah untuk melakukan pencegahan pada mata, ya. Kita akan jelaskan, ya. Meskipun kadang-kadang ibu, saya tuh nggak ada masalah dok. Nanti dengan foto atau apa akan kelihatan, gitu. Jadi yang salah itu pemahaman atau kalau kencing manisnya bagus, matanya otomatis bagus, itu yang Oke, baik. Itu. Ya. Itu. Saya paham. Itu. Itu ketika orang udah tak turunkan jadi 1,5 nih misalkan. Sudah bagus, tapi tetap nggak kelihatan, tetap nggak bisa itu. Ya itu butuh pengobatan Iya, ekstra. iya, gitu. iya. Baik, saya ada WhatsApp yang menarik ini ya. Ini dokter tidak ada hubungannya sama tema kita, tapi ini menarik ceritanya. Oh baik ya. Saya bacakan dulu, nanti dokter akan jawabnya setelah iklan ya. Iya. Selamat pagi dokter, saya berusia 27 tahun. Waktu saat usia 19 tahun saya pernah kecelakaan dan mata saya mengalami trauma. Apakah ada kemungkinan nanti waktu pas saya di usia selanjutnya saya punya gangguan mata karena trauma kecelakaan tersebut?
nanti ya dok ya Oke, dijawabnya. Kita iya, akan iya. break sebentar, jangan kemana-mana. Iya. Kita akan segera kembali. Saya tinggal segmen terakhir ya, jadi saya manfaatkan buat tanya prakteknya dokter, terus tanya saran sama jawab pertanyaan yang tadi. Monggo dok. Iya, terima kasih Mas ya. Jadi kalau kena trauma mata ya, umur 27 tahun tadi ya. Tapi dia umur 20 traumanya. Sekarang 27. 27. Jadi udah ya Oh, berapa tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Jadi kalau kena trauma mata itu yang paling sering memang kan itu dentuman. Berarti traumanya itu kena di matanya atau sekitar mata. Kalau kena mata paling sering terjadi di kemudian hari itu ada namanya katarak traumatika. Katarak traumatika. Tapi mesti harus dicek dulu ya Mas ya. Karena trauma itu nggak cuma dari depan, tapi dia sampai ke belakang juga. Saraf mata juga bisa kena. Jadi kayak pembengkakan saraf. Tapi kalau itu masnya bisa membaca, masih bisa membaca, artinya sarafnya normal lah, aman. Yang di kemudian hari mungkin katarak aja. Kalau selama ini nggak ada keluhan ya Mas ya. Kan 7 tahun nih dok. Iya, makanya selama ini kan nggak ada keluhan mungkin Masnya ya. Kan wah nanti saya kemudian hari apa sih gitu loh. Kalau nggak ada keluhan untuk membaca, artinya aman lah, saraf matanya aman ya. Mungkin paling cepat mungkin mata yang kena trauma dibanding mata yang satunya, mungkin katarak. Oke. Jadi ada katarak traumatika. Jadi mungkin kataraknya akan lebih cepat dibanding mata yang oke. satunya. Dokter tuh kalau di undangan prakteknya hari apa dan jam berapa? Soalnya katanya hari ini sebenarnya pagi, cuman gak mau syuting siang nih. Tiap hari. Tiap hari. Ya, Senin sampai Sabtu. Tiap pagi ada. Jadi nggak tiap hari dong, minggu libur ya? Oh iya ya, minggu libur. Jamnya jam berapa? Jam 7 sampai jam 2. Jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Iya. Karena kadang-kadang beliau cerita tadi, sekarang soal 7 saya operasi gitu kan ya. Tapi intinya gini, setiap hari kalau mau main ke undaan ya, itu ketemu sama Dr. Rita Chandra, spesialis mata boleh. 7 pagi sampai dengan jam 2 siang, beliau selalu ada Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya. Dok, boleh kasih tips nggak dok, apa pesan nih dok? Kan tema kita nih ya tentang penyakit retina ya, berita sama orang diabetes. Ya. Mungkin pesannya apa, silakan. Terima kasih. Mungkin pesan saya yang tadi sudah saya ungkapkan pada pasien-pasien dengan kencing manis ya, harus kontrol, terutama juga mungkin untuk preventif. Kencing manisnya itu harus dikontrol dengan baik. Jangan lupa olahraga, jaga makanan yang kita makan ya, kurangin manis-manis itu harus ya. Kemudian jangan lupa juga periksa mata sedininya, meskipun tidak ada keluhan pada mata, karena itu akan mempermudah atau mencegah ya di kemudian hari kerusakan yang lebih parah untuk pasien-pasien pada kencing manis. Itu saja. Jadi intinya bahwa periksa lebih baik untuk screening di awal. Iya. Misalkan pun ada penyakit, nggak apa-apa. Toh juga udah lebih awal kan diketahui, jadi bisa lebih gampang lah untuk langkah selanjutnya daripada telat ya. Dr. Rita Chandra, makasih banyak sudah hadir pagi hari ini. Mohon maaf kalau jadwal syuting di undaannya ditunda. Dan terima kasih banyak buat Anda yang sudah nonton tayangan kami. Terima kasih juga buat Anda semua sudah kirim pesan atau juga tanya sama kita. Program ini akan ada setiap harinya kecuali hari Jumat ya, dan juga hari Minggu. Anda boleh tayangan ini dibuka juga di YouTube channel kami. Terima kasih banyak. Dari Oliver, terima kasih banyak dan selamat beraktivitas.